Waktu menempatkan pukul 7 pagi. Saatnya para maba mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim untuk mengikuti Zoom yang sudah disebar dan dilakukan untuk meresum sebuah kegiatan. Ini adalah saat saya meresum saat acara Zoom seremoni PPKU Universitas Maulana Malik Ibrahim. Meresum materi 1 untuk pemateri 1 dan materi 2 untuk pemateri 2, materi 3 dan materi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan sekilas hasil resum saya oleh pemateri 1, yakni Profesor Dr. Umi Sumbula MAG. Nah, yang dijelaskan oleh materi 1 oleh Profesor Dr. Umi Sumbula MAG, yakni tentang keakademikan, bidang akademik. Nah, di kampus itu ada 7 fakultas. Di antaranya ada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan atau FITK, dan ada juga Fakultas Humaniora dan Fakultas Syariah, Fakultas Psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Sains and Teknologi, orang-orang sains ini. Dan yang ketujuh adalah Fakultas Ekonomi. Integritas kelembagaan, yaitu memadukan pendidikan tinggi dengan pesantren. Untuk integritas keilmuan itu memadukan antara sains dan Islam. Model pembelajaran untuk di sistem akademik adalah ada 8 semester yang kurang lebih terdiri dari 150 hingga 160 SKS yang harus diselesaikan. Kemudian penelitian baik itu skripsi maupun riset lainnya. Pengabdian masyarakat atau yang disebut PKL, itu ujian kompresional, ujian skripsi, udiswira, wisuda. Mata kuliah yang diambil adalah pertama matkul dasar, mata kuliah dasar. Yang kedua matkul keislaman. Yang ketiga itu mata kuliah fakultas. Yang keempat matkul bahasa. Yang kelima matkul filsafat. Dan yang itu matkul rumpun program studi. Ada 4 pilar yang terdiri dalam ulul albab. 1. Menjadi intelektual profesional yang ulama, dan ulama intelektual yang profesional. Lanjut untuk materi yang kedua, itu tentang bidang kemahasiswaan oleh pemateri oleh Dr. Madfatah Yasin MAG. Orang yang memiliki mental spiritual, yang pertama itu berpikir ilmiah, kedua berperilaku positif, yang ketiga kreatif. Itu adalah salah satu 3 indikator untuk orang yang memiliki mental spiritual. Dan kegiatan unit kemahasiswaan, pertama itu ada salah satunya ada UKM Simfoni, Resimen Mahasiswa, Pramuka, HTG, UKM Sinergi, dan lain-lain. Ada 15 UKM.
Untuk sistem kemahasiswaan itu kelulusan S1 itu dengan untuk skor penilaian minimal 250 poin, menyertakan SKKM juga. Untuk bagi mahasiswa yang memiliki prestasi itu bisa mengambil beasiswa juga, bisa dengan prestasi akademik lomba maupun IPK-nya tinggi juga bisa. Lanjut untuk materi ketiga, yakni tentang materi tema. Kita lanjut untuk materi ketiga, yakni tentang tema Dewan Eksekutif Mahasiswa oleh pemateri Farhan Adib Rosyadi. Dewan Eksekutif Mahasiswa atau yang dikenal dengan DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Adapun fungsi DEMA yang pertama sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Untuk yang kedua, sebagai lembaga mengkoordinasi dengan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan juga adapun tugas DEMA. Yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa Universitas. Untuk yang kedua, mengkomunikasi dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Untuk yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Lanjut materi keempat, yakni SEMA, tentang SEMA. Pemateri Muhammad Adi Fanani. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil resum saya yang tadi saya tulis, yakni tentang SEMA. SEMA mahasiswa adalah organisasi mahasiswa di UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ lebih di balik layar. Untuk visi SEMA sendiri, terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dari keluarga serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsinya ialah advokasi, yakni seperti ada kendala, ini untuk menyampaikan kendala-kendala seperti legislatif, pengawasan, dan penganggaran gitu. Dan tugas pertama untuk SEMA itu pertama mengawasi dan mengontrol DEMA-U universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasikan aspirasi mahasiswa kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Wewenang SEMA sendiri itu ada 8. Pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan preset mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan Pemwila. Untuk yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA-U. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA-U. Yang keenam, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. Untuk yang ketujuh juga menerima dan membahas usulan pro yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Yang kedelapan, yang terakhir, memberikan peringatan atau memotretum kepada DEMA-U. Lanjut untuk materi yang kelima,
Pemateri adalah seluruh UKM yang ada di Universitas Maulana Malik Ibrahim. Pertama adalah UKM Jepret Klub Fotografi. UKM ini ditujukan pada orang-orang yang suka fotografi. UKM ini merupakan UKM yang memadai, meminat dan mengembangkan bakat kamu dalam bidang fotografi. Di sini kami akan dilatih ilmu fotografi dan dilatih untuk mengasah potensi dalam program. Untuk yang kedua, UKM Teater Komedi Kontemporer, kamu dapat mengembangkan potensi seni peran. Di UKM ini kamu akan mengikuti pementasan yang sering mereka lakukan. Nah, untuk yang ketiga adalah UKM Pramuka. Diperuntukkan untuk seorang yang memiliki keilmuan keterampilan manajerial yang tangguh serta mampu bermasyarakat. Untuk yang keempat adalah UKM Religius. UKM Religius ini akan mewadai penyaluran dan mengembangkan bakat minat dalam hal seni religi seperti gambus, sholawat, qasidah, kaligrafi, dan qiraah. Untuk yang kelima, UKM LP2M, Lembaga Kajian Penelitian Pengembangan Mahasiswa. UKM ini meningkatkan kualitas intelektual yang mengembangkan kemampuan dalam hal kajian dan penelitian masalah keagamaan, filsafat, pendidikan, dan sosial politik. Dan yang keenam, UKM Simfoni VM. UKM seperti broadcasting atau sekedar cuap-cuap di ruang dengan publik bisa bergabung dengan Simfoni FM. Di sini akan dilatih untuk mampu membawakan sebuah program radio atau mempersiapkan suatu program radio seperti program musik atau berita. UKM dan yang ketujuh ini UKM Korpus Karela atau PMI. UKM ini dilatih dasar kesehatan untuk digunakan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama manusia. UKM ini dilatih di bidang kesehatan, kepalangan merah, dan kemanusiaan. Yang ke-8 UKM Taekwondo Indonesia. UKM ini meningkatkan latihan fisik, mental, spiritual, akal. Yang 9 ini UKM Kopma Padang Bulan. UKM ini adalah wadah bagi yang punya jiwa Kopma atau koperasi. Mahasiswa ini memiliki usaha minimarket dan unit fotokopi yang bisa menjadi tempat latihan untuk terjun langsung ke dalam sebuah manajemen dan melayani langsung dalam hal manajemen. Yang ke-10 UKM Unior. Di Unior ini kamu akan mendapatkan ilmu olahraga melalui praktek langsung seperti latihan sparring dan turnamen. Di 11 ini UKM VAPM Inovasi. Tidak hanya dilatih tentang jurnalistik, tetapi juga kemampuan desain grafis, fotografis, penguatan wajah teoritas, karikatur, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penerbitan media, apalagi media berupa UKM Komunikasi. UKM ini adalah tempat bagi kalian mengembangkan jiwa bermusik. Di sini kalian bisa berlatih dan mengembangkan teknik memainkan alat musik. Di sini kalian juga bisa bernyanyi. UKM Satuan Kesimen Mahasiswa. UKM ini menjadi tempat mahasiswa yang ingin mengembangkan jiwa patriotisme, disiplin, dan kepemimpinan serta pengabdian untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. UKM Ikatan Pencak Silat NU Pagar Nusa. UKM ini mempelajari untuk menguasai dan mengembangkan seni bela diri, khususnya bisa melestarikan warisan leluhur. UKM Mapalaska. Di UKM ini kamu bisa menjelajahi alam, dilatih untuk peduli alam, salah satunya dengan melaksanakan program Kalau Bersih. UKM HTQ. UKM ini adalah UKM yang mempelajari untuk memperdalam ilmu Al-Quran. Lanjut untuk materi yang terakhir, yakni berjudul Bangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh oleh pemateri Muhammad Hasanuddin Wahid. Kunci mengendalikan pandemi itu ada 2: vaksinasi dipercepat untuk healthy immunity, disiplin berprokes. Dampak terhadap pandemi COVID-19, turunnya pertumbuhan sektor ekonomi, melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Sektor pendidikan, putus sekolah, anak harus bekerja, prepsi orang tua, kekerasan pada anak, dan resiko eksternal penurunan capaian belajar. Sektor sosial, meningkatnya angka kematian, meningkatnya angka kriminalitas. Untuk kebijakan sektor pendidikan, bantuan kuota itu
bantuan kuota untuk para mahasiswa, siswa yang ada di Indonesia, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, rumah sakit pendidikan. Model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi pendidikan dan sektor lainnya. Sektor ormas, pembisnis pemerintah, akademis, universitas, partai, politik, media massa. 3 kekuatan pengubah dunia. Yang pertama itu kemajuan teknologi. Kedua, agama. Ketiga adalah pasar. Mencerdaskan penyiapan diri secara intelektual, menguatkan pondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Untuk peran mahasiswa untuk menuju Indonesia tangguh, yang pertama adalah mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Terima kasih, semoga bermanfaat.